Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua, yang dimana kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Yang kedua, kali pula salawat serta salam kita terjemahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berdiri di sini. Sebagai MC akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Khutbah dari Ustaz yang ketiga untuk dan agar tidak terlalu malam, langsung kita buka materi pada malam hari ini dengan pembukaan surat Al-Fatihah dan yang Al-Fatihah. Yang kedua, yakni menghadiri santri PRK Masjid akan diwakilkan oleh Ustaz Hasan wa musalla ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Qaudul Quran masyhur Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidh beserta keluarga beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan teman-teman seperjuangan yang menghafal Al-Quran yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang Siwa. bab siwa. Sebaik-baik orang yang bermanfaat adalah sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Jadi sampai kan tahu, yang nonton ini belum tentu bisa pakai siwa. Oh ya, ayo. Jadi siwa ini dianjurkan di setiap saat dan di setiap waktu, teman-teman. Jadi sampai mereka kalau kemana-mana kalau bisa buat siwa. Jangan juga kalau pulangan, misal sampai mau main kemana-mana, dibawa siwaknya, ditaruh di jok, kalau di kesa, mau naik sepeda, siwaan, mau masuk jeding, siwaan. Mau BC siwaan kan? Nah boleh nih gua, maksiat nih gua, haram. BC nama guru, pakai siwa, senang. Dunia cewek aja. Nggak boleh, haram. Oh itu sip itu, berkali-kali lipat itu. Kecuali dari siwa itu dimakruhkan bagi orang berpuasa. Makruhnya itu mulai zawal, tergelincirnya matahari, atau masuknya waktu zuhur. Itu tidak apa kalau ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menerangkan tidak ada kemakruhan bagi orang yang berpuasa memakai siwak, dengan catatan meskipun tidak berpuasa itu dia melakukannya. Jadi begitu teman-teman ya, itu ada di kitab Syarhul Muhadzab. Dan siwak ini sangat disunnahkan di 3 perkara. Yang pertama, ketika lamanya mulut, ketika lamanya mulut berdiam, nah ketika berbau mulutnya itu disunahkan pakai siwak.
Kayak sampai dia kalau nobar kan menganga terus ngelihat ke depan itu. Kan biasanya itu mulanya itu bau pakai siwa, itu disunahkan. Nomor apa Ustaz? Nobar itu jemaat di situ itu. Proses. Ya itu. Yang kedua, ketika bangun tidur. Jadi sampai ini kalau bangun tidur ini disunahkan memakai siwak, sangat dianjurkan. Saya siwak kan kalau sholat subuh. Jadi begitu kalau bangun tidur, sampai odol sama sikatan sih, malah siwak. Dia langsung kok mambui nemen. Jadi terus yang ketiga, ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi kalau mau sholat itu sangat disunahkan juga memakai siwak. Faedahnya, siwak ini bisa menghilangkan kuman-kumannya di gigi itu. Di gigi, jadi cara pakai gini guys ya. Nah, ada yang ada yang menurut orang-orang itu ada yang bentuk huruf 8, ada yang ini. Itu konek guys. Sebelum saya undur diri, saya akan berselawat. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarraf salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga tidak terlalu malam. Langsung saja. Selanjutnya Ustadz Robi Sallallahu Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Daulatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Maidi bin Syur Al-Hafidh beserta keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa dan kabulan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuju terang benerang, yakni ad-dinul Islam wal iman. An-Nabi an-Nabi qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Dari Anas dari Nabi beliau bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah yang menyambung silaturahmi. Nah, di sini sudah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Tahu lah ini ibu. Gak nyati, menunggu tahu lah. Ini loh.
inilah betul kayak gini. Yang mana bedok, tak apa, doknya deh, pokok dok ketemuan. Baharo gitu. Yang dulu, yang berlalu sekarang kita. Rokok ini nyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita itu memperluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Itu. Bukan yang tadi itu salah paham itu. Ada itu pokok teman. Pasti semuanya pasti. Maksudnya kalau punya temuan lah. Pak, coba mengikut. Sayyidina Muhammadin ibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz dan ketiga Ustaz Rafa Salam Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu. Yang saya hormati para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Rawdatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Muhaidi Syuhud Al-Hafidh beserta keluarganya yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang menunjukkan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari zaman jahiliyah menuju zaman perang benderanya di hati Islam dan iman. Hadirin saya di sini saya akan berbicara tentang Ibu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Baitullah bin Abdullah bahwa Ibu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagaimana kalian pada kitab kalian dalam Al-Quran yang diturunkan kepada
percintaan sekarang lebih baik semuanya dan terjadi sampai sekarang di tahun 2026. Sementara itu ahli kitab menciptakan kepada kalian dan dengan mengubah-ubah kitab Allah dan menggantinya. Ahli kitab mengubah-ubahnya dan menggantinya, dan mereka tulis Alkitab dengan tangannya. Dan mereka katakan ini dari Allah. Dulu penulisannya masih tak terjaga, tapi sekarang sudah diubah-ubah oleh ahli kitab untuk mereka tukar dengan harga yang lebih sedikit. Tidak sebaiknya ilmu yang paling tinggi mencegah kalian dari bertanya kepada mereka. Tidak, demi Allah tidak akan boleh lagi seorang yang di antara mereka bertanya tentang yang diberikan kepada kalian. Di surat Al-Baqarah. Dan ada hadis lagi yang berjudul percakapan Rasulullah SAW dan Mu'adz. Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz di Jabal Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau memberikan keputusan jika ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Kata Rasulullah SAW. Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah. Mu'adz menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah dan kurung sunnahmu. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW, Allah menjawab, saya akan beristihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengulangi. Kemudian Rasulullah SAW mengkudadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah yang membuat senang Rasulullah. Sebelum akhiri acara ini saya akan bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, bila ada kata yang tidak mengenal di hati, maaf sudah sebenarnya. Bila itu taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijaga Ustaz Al-Fatihah, Ustaz Ikhlas. Mohon salam dan salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Yang terhormat Kiai Muhammad Nabi yang bertawa dengan tidak bisa saya sebutkan satu sama yang bersama. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengawalkan kita dalam di majelis yang insyaallah berbarakah ini dalam keadaan dalam afiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benar, yakni adil Islam wal iman. Berdirinya saya di sini akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, beliau adalah putra bin Ishaq, saudara Yakub bin Ishaq. Beliau seorang nabi dan Rasulullah yang sangat terkenal kesabarannya dan dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, jadi kita tuh harus sabar dalam menghadapi cobaannya. Ya. Cobaan yang amat berat adalah musibah penyakit yang dideritanya selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari dan 7 malam. Kemudian beliau memohon kepada Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Wa ayyuba idna ta'rabbahu anni masaniyat duru wa tasarahum rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Fatajabna lahu fakadzabna ma bi min durrin fa atainahu ahlahu min amrihim wa fatanna indina wa liqawli ma'idin.
maka kami pun memperkenalkan serunya itu kamu. Lalu kami menyerahkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dan sisi bagi, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kepada Allah. Nabi bersabda, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Sebelum saya berdiri, saya akan berselawat. Assalatu ala nabi wa salamu ala rasul As-sabi'il abqami Muhammad Arabi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Ponpes Rodatul Quran Al-Masyhur yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Humaydi Syud Al-Hafidz, beserta sekeluarga saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmatnya, hidayahnya, serta maunahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam muhadharah malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari jalan yang terang benderang itu, dari jalan yang gelap gulita menuju yang jalan terang benderang yaitu ad-dinul Islam wal-iman. Ila man ta'insan qada'an wa amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin syafa'u bi aw walidin salihin yad'uhu lah. Apabila manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu contohnya seperti nopal. Siapa sedekah? Contoh. Siapa? Berarti ini sedekah jariyah. Contoh nopal itu sedekah kepada sini. Terus buat pembangunan itu sudah jadi, terus ke santrinya itu dibuat ibadah. Nah itu nopal itu mendapatkan sedekah jariyah yang terus menerus sampai hari kiamat. Kita? Ini bangunannya rusak ya, Pak? Ya masuk gitu, amal jariyah. Pondok. Waduh.
Apa dah? Boten angsal. Angsal ngapa boten tan? Boten angsal. Boten angsal. Ah, sini. Anak lu. Kira-kira kayak sembahyang apa? Apa? Kira-kira kayak sembahyang nggak bu? Ya. Ayo guys. Anak lu. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dengan kita mendapatkan ilmu dari masjid, terus kita mengamalkan ke orang lain dan orang lain itu melakukan. Setiap orang lain itu melakukan, kita mendapatkan pahala juga karena kita yang menuturi. Contohnya Tat. Contohnya apa Tat? Contohnya seperti kalau mau sholat itu bersilakan. Terus nomor 3, dan anak yang soleh mendoakannya. Setiap orang yang mempunyai anak soleh itu, dan terus anak itu mendoakan orang tuanya, terus orang tuanya itu meninggal, orang tuanya itu mendapatkan amal jariah kalau anaknya selalu mendoakannya. Ini anak kendaan ya Pak? Apa? Anak kendaan. Jangan cemerlang dulu. Dari itu untuk Indonesia. Perang buku. Kita telah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selawat Tat. Sebelum penutup, kita bersalat bersama-sama dulu. Oke. Siap Tat, musik Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal habibal Mustafa durrati wa nuwafa wa zikru fi shifa ila Dabil Nabi tulal mada ulil ibad lillahi tulal mada itu saya Nanggung Tat. Nanggung. Nanggung. Balik pengandan. Boten enak itu koro. Terus. Apa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aris perjalanan Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi Hasan ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang saya hormati dan saya taati pengasuh pondok pesantren Al-Fadhil Quran yang masyhur, yakni Ones. Kiai Haji Muhammad Humaydi. Dan teman-teman yang saya banggakan, Pas adalah salawat Nabi. Awus.
Hadirinnya saya di sini, saya akan menerangkan Manes. Icep. Mahfudot 16. Aus. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa deh kudat maksud datang? Isi. Maksud tadi gua. Yamudul ada asratin bilisani. Oleh saya mudul mar'u min asratiri. Pemuda itu bisa mati karena terpeleset lidahnya. Namun tidaklah ia mati karena terpeleset kakinya. Maksud saya. Iya, Jadi Ayo kata lagi. Takzul. Nggak disensor itu. Iya terus. Jadi kalau ngomong itu jangan sekarpan, dijaga. Kalau kecewet. Kalau ada cewek itu ya nggak apa-apa kalau mahramnya. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau ngomong itu jangan sekarang jangan asal ngomong. Jangan kalau misal kalau ada Orkes. kalau ada orang lewat jangan langsung ayo Pak dulu Pak. Hah? Apa? Ya dulu. Dari ini sudah. Anu. Maksudnya apa? Mari kita Isi. Hadisnya mana hadisnya? lupa. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketujuh Ustaz Maulana Muhammad Sayyidina Muhammad. Qala al-badaru alaina min taniyatil wajabai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjawab salam. Aku jawab Ustaz. Ya, tapi kalau banyak ini satu gak apa-apa, tapi lebih enak jawab semua. Lagi ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan seluruh teman-teman dan para jamaah yang hadir di majelis malam ini yang insyaallah berkah. Dan tak lupa pula kepada beliau
yang saya takmimi, Mudirul Ma'had Raudatul Quran Masyhur Kiai Haji Muhammad Aini Yusuf Al-Hafidh dan seluruh keluarga beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau semua. Al-awwal, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah bisa kita bayangkan dan tidak bisa pernah kita hitung meskipun dengan banyaknya ikan di laut. Dengan itu kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir yang baik kita mungkin bahagia, tapi takdir yang buruk jangan harus berprasangka buruk. Mungkin takdir yang tidak baik kepada kita adalah ujian proses kita menaikkan derajat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada manusia mulia, manusia sempurna, insanul kamil, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini saya bermuhadharah tentang sebuah kehidupan. Kita semua adalah manusia yang hidup, tapi jarang dari manusia-manusia tidak tahu tujuan hidup. Semua orang harus mempunyai tujuan hidup, dan tujuan hidup pertama kita adalah ada yang tahu, beribadah. Nah, seperti di surat apa? Az-Zariyat. Ya, di Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita, menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana kita mau supaya kita bisa beribadah kepada Allah? Ibadah tidak semua adalah sesuatu yang kita kerjakan wajib itu. Kita diam-diam bisa ibadah. Dengan apa? Melakukan dengan niat yang baik. Makan diniatkan supaya badan sehat, ibadah kuat, ngaji kuat, itu sudah termasuk ibadah. Selama kamu perjalanan setelah makan itu kamu niatkan untuk beribadah, maka itu nanti dinilai sebagai pahala. Menunggu sholat, setelah sholat asar katanya kira kita pernah dahulu supaya tetap di hidup kita tetap berpahala, niat habis sholat duhur menunggu sholat asar. Selama perjalanan menunggu itu nanti kita akan insya Allah diberikan pahala. Selama kita tidak melakukan yang maksiat. Terus, di setiap kehidupan itu tidak mungkin mulus-mulus saja ya. Tidak usah senang toh, tidak bisa di atas toh. Kadang mungkin susah, kadang ada di bawah, kadang di tengah-tengah. Nah, dalam sesuatu yang seperti itu kita harus menyikapi dengan hal yang baik. Tidak boleh kita menyikapi kehidupan kita dengan hawa kayak seudon. Tidak boleh. Semua tempat itu ada ujiannya masing-masing. Kamu di atas diuji dengan yang berat, kamu gagal turun lagi. Bukan keanjlok teman, mungkin ke bawahnya sedikit lah, nanti diuji lagi, naik lagi. Nah, itu kehidupan. Kamu bisa baca Al-Quran dengan baik, ya itu sebuah nikmat, nikmat kehidupan kita. Dijadikan oleh seorang hufad, orang-orang pilihan. Tidak semua orang bisa seperti kita, tapi kita bisa seperti semua orang. Iya enggak? Iya apa enggak? Kita bisa seperti banyak orang kan? Tapi tidak semua orang bisa seperti kita. Nah, contoh, kamu hafal Quran, suruh baca kitab, belum bisa, ya mudah lagi, biar bisa, biar setidaknya kita paham lah isi dari kitab.
isi dari Quran enak. Kalau baca Quran kalau tidak paham isinya kan kurang enak sebenarnya. Tapi kalau kita sudah bisa mentadabburi Quran itu, insya Allah kita bisa wusul, bisa nyambung, bisa menikmati kata-kata di dalam Al-Quran, kalimat-kalimatnya. Nah, kalau sudah paham enak. Nah, yang kayak saya yang masih belum kitabnya belum terlalu paham, ya nanti belajar lagi kalau ada kesempatan. Kalau lagi itu ya, ya. Nah, setiap itu kan ada ujiannya. Di dalam ujian itu harus kita bersabar. Bagaimana menyikapi ujian? Kadang manusia tuh mengeluh terus ini. Enak mengeluh, keenak nambah mengeluh. Jangan jadi manusia yang seperti itu. Nikmati aja itu. Kunci kehidupan singanya itu bahagia, nikmat. Nah, gak usah ngurusi sing-lian-lian, seperti urusan kita sama Allah baik-baik aja, tenang gitu. Hati kita kan tenang seperti para aulia. Para aulia itu gak punya apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gak ada mereka itu rasa takut dan tidak pernah sedih. Tidak ada rasa sedih. Tadi masuk di gak senangi uang, nah dibenci orang. Mereka beliau gak sedih, biasa. Seperti selama kita enak, nyambung, masih baik ibadah kita, urusan kita sama Allah, nah, gak pernah sedih barang. Kalau kita boleh dipercaya para ulia, para kiai yang lihat kiainya ya, jangan kiai sembarangan sekarang ya. Banyak kiai yang salah server, nggak masuk. Karena mungkin ilmunya ketinggian, keliru pas ngaji dulu lah, salah server ini. Harus hati-hati. Terus apa ya? Kata-kata apa ya sih enaknya? Ada kata-kata nanti kalau persiapannya dadaan. Ya kata-kata tentang apa boleh? Hidup itu jangan dijanjeni lah, kayak sesuatu yang baik itu jangan ditunda dari para perkataan para sufi kuno. Kebaikan itu tidak bisa ditunda, tapi harus segera dilaksanakan. Karena kalau semakin ditunda maka setan akan semakin mendekat dan menggoda. Kalau ketika ada niat baik langsung laksanakan, jangan ditunda. Ya ingin ngaji langsung ngaji, ojo langsung ngaji. Kecuali nanti kalau ada kegiatan lain itu disuruh lah, apa nanti ngaji lagi. Terus untuk yang terakhir sebelum penutupan kita mau Jumat ya, malamnya sholawat ya. Sholawat itu malam Jumat itu paling apik lah. Malam Abdul Ayam. Hari sing apik wes. Nah, mari kita sholawatan yang bisa narik rezeki, biar yang mentang-mentang bisa cepat lunas. Yaitu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak khaskan bangun pun. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidz yang selalu saya adimi. Yang pertama-tama mari kita menjadikan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah membawa kita salam, mari kita menjadikan puja dan puji atas salam, mari kita menjadikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan dalam berita kepada dalam benar dalam kendala yakni ajaran kita. Hadirnya saya di sini akan menerangkan tentang hak dan kewajiban kepada tetangga. Tiap-tiap orang yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu, dengan jarak 40 rumah dari semua arah. Tetangga itu memiliki hak yang harus kau penuhi, antara lain memberi salam terlebih dahulu kepadanya. Nah, sopas kemuliaan anak tonggal menggulungkan dengan rumah salaman. Dan guys, minimal saya bojo yang mengenai matanya itu. Membalas kebaikan tetangga yang lebih dulu berbuat baik kepadamu. Lebih sabian mana ada sekedar minta sama BE. Menjaganya tatkala dia sakit. Lah, saya pas mana tong bayar lorong bawa peta aja sekedar vitamin C. Nah, dari semua kaki ada mengalir, ngomong nyolong air. Mana dari dia kira? Apa kan? Quran surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu dan memberi salamlah kepada penghuninya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan memberi salam kepada penghuninya. Terus banyak topiknya memberi ucapan selamat kepadanya ketika ia mendapat kesenangan. Kalau tonggoy itu kadang kalau senang ya baju anu, kan biasanya tonggoy kan selamatan dari dulu pas mari itu beda nopo tak selamatan nopo. Ojo malah tonggoy senang hari yang susah kiri dan ki. Tonggoy itu beda, hari itu di beda wisan nih, tensi gitu nih. Tonggoynya cakian kok. Ojo kayo. Turut berduka kita apabila tetangga sedang tertimpa musibah. Nah, ini cerita Ustaz Barok. Pada akhirnya tadi tonggoy sing selamatan. Pada tonggoy.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi bareng tonggoy ngomong anu, sepeda tonggoy itu hilang lah, tonggoy itu kan jangan tonggoy, jadi saya kita bisa tidak menandangi istri atau anak perempuan tetangga. Nah, tujuan orang tua sih menjaga gigi. Pak Gagi. Apa nih sitan? Itu dewe kan barangnya. Dewe anak atau istri ayu, itu malah aja deh itu orang izin kau jendela langsung. Gue soalan mereka juga langsung nggak kira apa itu. Nggak pernah lo. Mau membantu perempuan tetangga. Lalu tonggoy ada pembantu. Malah rondo kan, boleh lah. Ojo lahir ada semua membantu tonggoy membantu perempuan. Dan semua tonggoy membantu lanang. Itu lah sesuai wangi kan sahabat kan dari membantu. Seorang boleh dari membantu itu. Belum tentu ada uang hidup dibayar. Menghindarkan sesuatu yang tidak menyenangkan tetangga. Nah, kayak apa ya janda semua gak menyenangkan tetangga. Dua beda kenal putih bro menurut ngarepe ya belajar tuh. Kayak tiga apa? Kenal putih anyaran. Menerima atau menyambut tetangga dengan wajah berseri-seri dan penuh penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari pembalasan, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Belum bisa mengakui kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari balasan, yang orang tersebut belum bisa memuliakan tetangganya. Begitu saja yang saya sampaikan. Budi sini guys. Sebelum saya berkata, salawatan ya. Kalau saya ada kata, kita ikut salawatan ya lah. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ke-9 Ustaz Fahmi Musyawarah. CLBK. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati
Yang saya hormati para alim ulama, asatidz dan asatidzah yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur Muhammad Humaydi Zuhud dan tidak lupa pula pada Nabi kita Nabi Muhammad seperti saya di sini akan berangkat atas minum tata cara minum itu ada banyak, antara lain mengambil tempat minum dengan tangan-tangan, melihat air minum sebelum meminumnya, membaca bismillah, duduk dan menghirup, dan tidak menghegak dalam kurung Merokok. menenggak air minum itu dapat membahayakan hati. Rasulullah SAW bersabda, Itu pun terare itu. Selawat Ustaz. Selawat. Ayo. Ajuitan. jika engkau minum, maka hendaklah kalian mengenalnya dan jangan sekali-kali menegaknya. Itu saja yang saya bisa. Selawat Tat. Sing enak Tat. Assalamualaikum. Yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Zuhud Al-Habib sekeluarga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pada acara malam hari ini saya akan bermuhadharah tentang hak dan kewajiban kepada kedua orang tua kita. Ayah dan ibu merupakan sebab adanya manusia di dunia ini. Andai kata bukan karena jerih payah mereka berdua, tentu manusia ini tidak bisa hidup mapan. Andai kata tidak ada kesengsaraan mereka berdua, pasti manusia ini tidak dapat merasakan kesenangan. Mengenai ibu, dia telah mengandung dengan rasa susah payah. Begitu pula ketika melahirkan kita. Sedangkan ayah kita, dia telah mencurahkan semua kemampuannya dalam mencapai kebaikan untuk perawatan badan dan jiwa anaknya. Oleh sebab itu, anaknya harus
berbakti kepada kedua orang tua dan harus menyenangkan hati kedua orang tua. Agar bisa berterima kasih kepada mereka atas jasanya, kita harus mematuhi semua perintahnya kedua orang tua, kecuali jika kita diperintahkan untuk bermaksiat. Jika perintahnya maksiat, maka tidak perlu ditaati. Kita harus melayani mereka dan mendoakan mereka agar si anak dapat menjadi sebab selamatnya di dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Tanpa lama-lama, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terakhir ini. Selamat nanti. Bergebar dat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin تنعلو به الأوقات وتنفرج فيه الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Keluar deh. Robbana Isri, Robbana. Apa? Ayo. Rabbana atina fid dunya. Amin. Rabbana. Ini mualaf. Kita masih istilah. Amin. Salah.